Selamat siang semuanya. Ya. Laporan dari manajer produksi perihal pembangunan yang ada di Cilaku sana, kemudian dilanjutkan oleh manajer finance, di mana nanti akan membahas tentang keuangan. Selanjutnya dibahas lagi sama manajemen resiko, di mana nanti Ibu Retno menyampaikan beberapa resiko yang akan terjadi apabila nanti ada kendala. Selanjutnya dilanjutkan oleh manajer strategi dan untuk kedepannya menyesuaikan. Untuk itu silakan Bapak untuk memaparkan apa yang diinfo. Waktu untuk melaporkan laporan saya. Oke, dengan melihat perencanaan target rumah hunian yang kita rencanakan pada awal bulan Desember itu sekitar 80 unit. Rumah yang boleh dibuka. baik Pak. Sekitar 80 unit rumah hunian yang bisa dihuni pada awal tahun 2023. Namun, alhamdulillah dengan komitmen dan juga usaha dari semua jajaran kita bisa melampaui sampai 90 unit rumah hunian yang untuk selaku penanggung jawab produksi merencanakan rumah di lokasi Sinagari mencapai 200 unit dalam waktu 3 bulan sebelum bulan Ramadan, agar masyarakat yang terdampak dengan gempa bumi tersebut bisa mencapai ke lokasi ke rumah hunian tanah gempa ini. Hal ini menjadi challenge tersendiri bagi kita semua jajaran perusahaan ini. Mungkin laporan yang bisa saya sampaikan dari produksi. Terima kasih kepada Bapak Manajer Produksi yang memaparkan laporannya terkait proyek kita yang ada di Desa Sinagari terkait hunian tetap yang diamanahnya oleh Bapak dari Menteri Kementerian PUPR ya. Saya ingin tahu terkait pendanaan proyek kita yang untuk selanjutnya yang ada di Kecamatan Mande. Baik Pak, di Kecamatan Mande itu proyeknya akan membuat 400 unit rumah untuk daerah alokasi rumah. Nah, sedangkan uang yang baru masuk itu baru 15 miliar dan itu untuk 125 unit. Dari 400 unit itu per unitnya sekitar harga 120 juta. Nah, uangnya kita itu berapa? Jadi baru progresnya baru 20%. Berarti kita kurangnya itu 33 juta. Jadi dari pihak kementerian belum menyalurkan dana semuanya seluruhnya. Belum, baru setengahnya juga belum. Jadi baru berapa? 12 miliar. Lebih masuk miliar. Iya. Jadi kita masih kurang berapa? Masih kurang 33 miliar. Oke, baik. Sedangkan target yang akan dibangun untuk di Kecamatan Mande tadi sebelum bulan April, yaitu sebelum Ramadan, kita itu targetnya 400 unit harus sudah selesai. Ya. Oke. Saya ingin bertanya kepada manajer dari Humanity atau dari HRT, apakah kita bisa membangun target rumah yang ada di Kecamatan Mande dengan jumlah karyawan yang ada sekarang? Menurut data yang telah saya peroleh setelah saya turun ke lapangan, dengan jumlah karyawan 1.000 karyawan dan target yang harus dicapai pada bulan Maret sebelum bulan Ramadan, itu tidak akan tercapai karena kekurangannya karyawan dan waktu pembangunan yang terlalu tergesa-gesa. Maka divisi kami memberikan 2 masukan. Yang pertama, adanya hiring karyawan sebanyak 500 orang agar target terpenuhi. Yang kedua, dikarenakan jumlah karyawan hanya 1.000 orang saat ini, maka penyelesaiannya akan tertunda. Itu. Jadi kalau misalkan tidak ada hiring karyawan, maka penyelesaiannya akan
pemerintah sampai bulan April akhir atau Mei awal. Oke, saya dapatkan info dari Bapak Bupati Herman bahwa pengerjaan proyek yang ada di Kecamatan Bande harus selesai sebelum bulan Ramadan agar para korban terdampak penyintas gempa Cianjur bisa menempati rumah tersebut pada bulan Ramadan. Nah, namun kembali lagi kita terkait kendala dengan pendanaan dan tadi SDM yang kurang. Saya minta masukannya daripada manajer semua. Apakah kita akan hire karyawan tambahan atau kita memaksakan dengan karyawan yang ada namun mungkin dana kurang? Ya, ada yang ingin memberi masukan? Ya, silakan Ibu manajer resiko. Menanggapi dari manajer sebelumnya memang sudah Ya, OB nggak ada? Lagi cuti? Nggak ada OB, maaf ya. menanggapi dari yang juga manajer komersial. Ya. Resikonya sangat berat. Jadi kalau misalnya dana itu kurang, Ya. gak bakal terjadi dari pembangunan itu sendiri. Ya. Dan jika kita memaksakan karyawan juga harus butuh dana. Jadi terjadi pembengkakan dana jika kita hire karyawan baru. Betul Pak, terima kasih atas pemahamannya. Menurut saya, apakah mungkin untuk HRD sendiri meng-hire karyawan dengan budget atau gaji untuk karyawan itu seminimal mungkin tapi bisa maksimal? Bu HRD, boleh saya tahu berapa karyawan yang kita butuhkan untuk proyek di Bande? Untuk mencapai target yang telah ditentukan, maka kita memerlukan 500 karyawan Tambahan. tambah. Yang ada sekarang berapa? 1.000 1000 karyawan. Oke. Melihat masukan dari Ibu manajer resiko, jika kita meng-hire karyawan kembali dan harus menyelesaikan target, berarti kita kekurangan dalam hal dana. Ada masukan dari yang lainnya untuk pendanaan proyek yang ada di Bande ini? Ya, boleh, Bapak manajer. Menanggapi risiko yang tadi dipaparkan oleh Ibu Repli, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan dalam hal ini. Apabila ada niatan untuk memperpanjang suatu target atau mau meng-hire suatu karyawan untuk mengejar target tersebut, saya akan mencari suatu pengajuan dana kepada pemerintah untuk mengejar suatu target tersebut. Saya akan mengusulkan dana yang asalnya satu bangunan tersebut berkisaran 120 juta, saya akan menaikkan menjadi 150 juta satu bangunan tersebut Per unit ya? Ya, oke. Oke, terima kasih Pak Manajer. Untuk mungkin masukan dari Bapak Manajer sekali ini masuk akal. Jika kita memaksakan dengan target yang sangat mepet ini hanya beberapa bulan, kita harus menyelesaikan 400 unit rumah dengan SDM yang ada. Kita harus meng-hire kembali karyawan agar pembangunan cepat bisa terselesaikan. Saya ingin minta bantuannya dari manajer finansial untuk membuat proposal pengajuan dana kembali kepada pemerintah yang tadi awalnya 120 juta menjadi 150 juta untuk unit yang ada di Bande, karena yang ada di Sinagari kita untuk 120 juta pun kita cukup. Saya minta 2 hari harus beres ya. Baik, saya segera mungkin Pak. Ya, baik. Ada tambahan dari yang lain? Dari oke. Ada beberapa kendala sebenarnya Pak, karena kebetulan saya ada juga manajer operasional yang masuk untuk bangunan bersama komunitas. Iya. Ada beberapa poin yang menjadi kendala di mana itu. Yang pertama relokasi perumahan dari sana yang sangat sulit sekali dievakuasi Mas. Jadi ada beberapa warga yang memang kekeh terhadap tanah mereka yang tidak mau dijual kepada pemerintah untuk relokasi bencana alam yang ada di sana. Berarti masalahnya di pembebasan lahan. Betul. Oke, bagaimana manajer marketing? Ini pembebasan lahan kenapa bisa terkendala seperti ini? Menurut analisa saya terjun ke lapangan dengan tidaknya bahwasanya kita
sebagai tim belum mempunyai atau harganya belum pas dengan warga setempat, belum mencapai kesepakatan yang emang kita mau dan warga mau. Jadi dalam hal itu maka saya mengusulkan bahwasanya jika kita tidak mencapai kesepakatan yang untuk tidak mencapai kesepakatan secepat mungkin, saya mengusulkan untuk mencari tempat relokasi ke tempat yang lain. Bapak sudah melakukan negosiasi dengan warga setempat? Sudah. Bagaimana hasilnya? Hasilnya kurang baik. Ternyata warga setempat tetap ingin menjual tempatnya atau lahannya dengan harga yang sangat tinggi. Tetapi dana yang kita punya tidak sesuai dengan yang mereka mau. Gitu. Dari analisa yang Bapak lakukan di lapangan, kira-kira berapa meter yang belum bisa kita bebaskan lahannya? Kalau mengacu dari situ kan kita membuat satu unit rumah yaitu kurang lebih 4 kali 5 meter ya Pak ya. Jadi kita butuh lahan sekitar 300 sampai 400 meter untuk membuat unit rumah. Oke, berarti sekitar 100 unit rumah tadi belum bisa dibangun di daerah Mandek. Ya. Ini menjadi sebuah problematika di perusahaan kita bahwa pembebasan lahan ini tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Manajer Marketing mengalami kendala dengan warga setempat. Mungkin ada masukan dari Bapak Manajer yang lain, dari Manajer Pemasaran, adakah alternatif pembebasan lahan yang ada di Mandek untuk dipindahkan ke tempat yang lain? Berarti 100 rumah ya? Ya. Baik Pak Manajer. Jadi gini, kemarin saya coba ke berbagai tempat, sudah survei ke berbagai tempat. Ternyata ada salah satu tuh tempat yang mungkin lumayan strategis dan lumayan cocok dan tempat tidak jauh dari lokasi yang sebelumnya yang ada di Senegal. Ya, yang ada di Senegal. Lumayan sekitar 400 meter yang lebar-lebar. Lahan yang bersih. Oke. Boleh saya tahu di daerah mana? Di desa apa? Di desa yang itu di Kecamatan Ciharasas. Berarti di desa Di desa Senagari yang dekat sama itu. Oh iya benar. Oh iya, saya juga pernah punya kenalan di sana, orang dalam juga, orang setempat ya. Di situ memang ada lahan kosong yang bisa kita pakai untuk lokasi korban gempa dan memang dekat dengan jalan raya dan perkotaan. Baik, terima kasih atas masukannya dari Ibu Manajer Pemasaran. Mungkin ada yang ingin menambahkan daripada argumen tadi dari Ibu Manajer? Saya ingin bertanya kepada Ibu Manajer, ingin jangan tempatnya saja, tapi harganya pun kita harus menyesuaikan dengan dana yang kita punya. Jadi secepatnya kita harus tahu dana warga setempat yang mau dipindahkan lokasinya itu, mereka mau menjual tanahnya berapa agar sesuai dengan dana yang kita punya. Oke, Bapak Manajer Produksi, nanti saya minta tolong untuk Anda survei di lapangan, tolong negosiasi dengan penduduk sekitar, penduduk setempat tentang harga tanah yang akan mereka jual. Oke, baik. Ada tambahan dari Bapak Bapak? Ya. Dikarenakan mungkin ini sudah mencapai akhir ya, mungkin dari sekretaris bisa menyimpulkan apa tadi poin-poin yang sangat mungkin bisa. Ya, sebelum ditutup mungkin dengan penyimpulan dari Ibu Sekretaris. Kemarin saya dapat telepon dari Bapak siapa itu? Kementerian PUPR? Pak Basuki Cahayapurnama. Oke, mohon maaf saya banyak sekali kenalannya, jadi agak tertukar gitu ya. Saya dapat telepon dari Pak Bas tentang
tentang proyek yang ada di Makassar. Oke. Boleh dilihat dari PPT yang sudah kita siapkan tentang proyek properti yang ada di Makassar yang diamanani kepada CP atau PT Gruntus Abiprayu. Oke. Boleh rekan-rekan semua lihat. Nanti di Makassar kita dapat proyek untuk renovasi kembali atau rehabilitasi kembali, penormalan kembali korban dampak banjir yang ada di Makassar. Ya. Yang pertama, Pak Bas memerintahkan kepada kita untuk membuat proyek huntap atau hunian tetap dengan standar yang sudah ditetapkan oleh Kementerian PUPR. Selanjutnya, untuk proyek renovasi gedung pemerintah. Renovasi gedung pemerintah ini sejatinya ada hanya di beberapa kecamatan, jadi tidak menyeluruh di kota Makassar. Yang selanjutnya ada pula proyek renovasi rumah ibadah dan fasilitas publik, termasuk dengan taman-taman kota yang akan kita renovasi kembali dengan target sekitar sampai akhir tahun 2023. Dan proyek ini saya sudah menerima telepon bahwa dari Kementerian PUPR sendiri sudah mentransfer untuk DP-nya kepada bagian keuangan. Apa betul Ibu Restu? Ya. Yang diterima DP berapa besar itu? 15 miliar Pak. Oh, bagus. Ya. Mungkin itu. Jadi setelah proyek kita di Cianjur ini sudah selesai, kita alihkan semua SDM yang ada untuk menggarap proyek yang ada di Makassar dengan dana 15 miliar sebagai modalnya. Oke. Mungkin hanya itu yang sudah saya bahas hari ini. Semoga rekan-rekan semuanya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Semoga juga apa yang kita rencanakan, apa yang kita bahas hari ini selalu ada dalam ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Sekarang Ibu Sekretariat untuk Kesimpulan hasil rapat hari ini adalah yang pertama itu rumah yang telah siap dihuni di daerah Sirnagali ada 90 unit dan juga sudah melebihi target yang telah ditentukan. Lalu sebelum masuk bulan Maret harus sudah dibangun 200 unit lagi, namun jika keuangan sudah ada. Jadi target tersebut tidak harus dipaksakan. Selanjutnya ke daerah Mande, sasaran yang sudah ditentukan adalah 400 unit. Target sebelum April atau bulan Ramadan harus sudah dibangun supaya bisa dihuni oleh para masyarakat Cianjur yang terkena bencana gempa. Sejauh ini progresnya baru mencapai 20% pembangunan di daerah Mande dan dana yang baru diterima yaitu 15 miliar. Supaya target dapat dicapai pada waktu yang telah ditentukan, maka akan dilakukan hiring karyawan untuk membangun ratusan unit rumah. Namun hal tersebut juga akan berdampak pada pembengkakan biaya. Selanjutnya, lalu akan diminta pengajuan kepada pemerintah untuk menaikkan harga per unit dari 120 juta menjadi 150 juta per unit rumah. Nah, jika dikarenakan ada kendala di daerah Mande, maka akan dipindahkan ke daerah Ciharasa dekat desa Sirnagali dan lahan yang dibutuhkan itu sekitar 500 meter. Dan yang terakhir itu akan dilakukan proyek kembali di Kota Makassar. Mungkin cukup sekian kesimpulan yang saya cetak. Terima kasih Ibu Hema telah menyampaikan kesimpulan. Saya harap ini menjadi acuan tersendiri untuk kita karena habis dari ini kita akan langsung melaksanakan proyek di Makassar. Untuk itu buat rekan-rekan semuanya saya mengucapkan banyak terima kasih karena kalau bukan kalian siapa lagi yang menikmati menonton. Terima kasih kepada Bapak Direktur Utama Bapak Budi Bapak
ACID dan juga sekretaris Kementerian Lembaga untuk telah menghindari rapat kali ini. Untuk itu mari kita tutup rapat kali ini dan mengucap hamdalah bersama-sama. Untuk itu rapat kali ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada video. Terima kasih Pak.